Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Tetapi Yesus menyahut, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Berkorban untuk orang lain. Kisah Injil hari ini mengingatkan saya akan sebuah cerita rakyat dari daerah Manggarai yang mengisahkan tentang seorang ibu yang merelakan dirinya untuk dikorbankan agar keluarga dan orang-orang di sekitarnya tetap hidup. Dikisahkan demikian. Pada suatu kesempatan, daerah Manggarai mengalami sebuah musibah, yakni kekeringan yang mengakibatkan kelaparan terjadi di mana-mana, dan banyak orang meninggal karena mengalami situasi tersebut. Di saat yang sama, ada sebuah keluarga yang juga mengalami nasib yang sama. Keluarga tersebut terdiri dari
bapak, ibu, serta kedua anak mereka. Pada suatu hari, stok makanan di rumah keluarga tersebut habis. Mereka bingung untuk mencari makanan kemana lagi. Tetapi di suatu malam, sang ibu bermimpi didatangi oleh seseorang dan memberitahukan kepadanya bahwa jika mereka ingin tetap hidup dan orang-orang di sekitar mereka, semua masyarakat yang mengalami kelaparan, tetap hidup, maka harus ada seseorang yang dikorbankan atau merelakan diri untuk dikorbankan. Lalu keesokan paginya saat ibu ini terbangun dari tidurnya, dia memohon izin kepada suami dan kedua anaknya. Dia berkata, "Aku akan pergi mencari bahan makanan. Dan jika aku tidak kembali, pergilah ke ladang dan lihatlah apa yang ada di sana, panenlah itu, makanlah itu, dan bagikan ke semua orang yang ada di sekitar kita, agar kita semua tidak mengalami kelaparan. Dan jangan mencari saya lagi jika saya tidak kembali." Saat ibu itu pergi dan tidak kembali, suami dan kedua anaknya pun melakukan apa yang si ibu perintahkan. Mereka pergi ke ladang dan mereka terkejut ketika mereka menemukan bahwa di ladang mereka telah ditumbuhi berbagai macam tanaman yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup. Dan kemudian makanan yang ada di tempat itu mereka bagikan juga kepada orang-orang lain yang ada di sekitar mereka. Rupa-rupanya sang ibu telah menghabisi dirinya dan membiarkan darahnya mengalir di ladang tersebut, sehingga ladang tersebut seolah-olah dibasahi dengan darahnya, dan kemudian darah tersebut menimbulkan begitu banyak tumbuhan yang kemudian membawa kehidupan bagi mereka dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sesama saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang mati dan bangkit, sekaligus akhir karya Yesus di depan umum. Iman dan pujian orang banyak menyebabkan orang Farisi protes bahwa fakta beralih dari kondisi yang selama ini terkesan eksklusif, di mana Yesus khusus bagi orang-orang Yahudi saja, seperti dalam Matius bab 15 ayat 24. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kini menjadi inklusif, termasuk orang-orang yang bukan Yahudi. Karena penolakan orang Yahudi terhadap Yesus semakin terang-terangan. Hal ini terlihat dalam ayat yang kita dengarkan pada hari ini, bahwa di antara mereka yang berangkat beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Kerinduan orang Yunani bertemu dengan Yesus disampaikan kepada Filipus. Karena pola pikir yang eksklusivisme, Filipus agak ragu dan tidak langsung mempertemukan orang Yunani kepada Yesus, tapi berkonsultasi dengan Andreas. Andreas menjadi seorang mediator yang sangat tanggap. Bentuk solidaritas Andreas melalui tanggapan dan penguatan di tengah keraguan Filipus, dan akhirnya mereka bersama-sama datang kepada Yesus. Reaksi Yesus atas permohonan orang Yunani sangat cepat, dan kedatangannya ini sebagai bukti bahwa perutusannya hanya kepada bangsa Israel telah selesai. Karyanya telah usai. Untuk pertama kali Yesus menyatakan, saatnya sudah tiba. Yang bagi Yesus menunjuk kepada kematiannya sebagai kemuliaannya,
sedangkan bagi pengikut-pengikutnya merupakan penghinaan. Untuk menjelaskan perubahan pola pikir salib bukan penghinaan tetapi kemuliaan, maka Yesus menegaskan, seperti gandum yang tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Harus ada penderitaan sebelum ada kemuliaan. Biji itu memiliki hidup di dalamnya dan membawa hidup itu bersamanya melalui kematian. Kematian yang dialami biji itu adalah untuk kepentingan hidup itu sendiri. Dengan kematian, hidup itu dilepaskan dari bungkusnya, dari batas-batas yang melingkunginya, dan berkembang menjadi tanaman baru yang merupakan kebangkitannya. Akhirnya menghasilkan banyak buah yang merupakan buah-buah kebangkitan. Sebuah peringatan pada ayat ke-25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Kata nyawa di sini maksudnya adalah hidup. Mencintai hidup artinya terlalu mementingkan hidupnya sendiri, sehingga tidak mengalami hidup yang kekal. Sedangkan membenci hidup sendiri menunjukkan siapa yang menilai hal-hal surgawi lebih penting dari hal-hal dunia ini. Benar bahwa dunia akan berlalu, segala keindahannya akan layu, dan semua isinya akan lenyap. Jika demikian halnya, apa gunanya kita mengutamakan semua itu lebih daripada harta yang kekal? Ahli ilmu jiwa mengatakan bahwa orang yang hanya hidup bagi dirinya sendiri adalah orang yang berpenyakit jiwa. Sesama saudara yang terkasih, pada hari ini saya juga merenungkan perkataan Yesus terhadap orang-orang yang mengikutinya. Yesus menubuatkan tentang peristiwa kematiannya yang tidak akan lama lagi. Tentu peristiwa ini akan menjadi pukulan yang menghancurkan hati para murid. Yesus berbicara tentang kematiannya adalah sebagai pemuliaan, bukan sebagai suatu tragedi yang menyedihkan atau peristiwa yang mesti ditangisi. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa salah satu jalan agar mencapai kemuliaan adalah melalui penderitaan, pengorbanan, bahkan kematian. Suatu ajaran mulia bahwa nilai hidup abadi lebih dipentingkan daripada hidup sementara di dunia ini. Walaupun tentu saja hidup di dunia juga penting untuk selalu diperjuangkan. Ada suatu keutamaan yang mengungkapkan bahwa melalui wafat Yesus, Tuhan Allah hendak membuktikan kasih-Nya yang tidak eksklusif kepada kelompok tertentu saja, tetapi kasih-Nya itu diberikan untuk semua orang, bahkan untuk orang-orang yang menganiayanya. Sesama saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, lalu bagaimana sikap kita? Tindakan kita, perjuangan kita untuk berbela rasa atas perjuangan dan penderitaan Yesus itu? Bila kita ditanya, apakah kita sudah berbela rasa atas penderitaan Yesus itu dengan cara mengasihi semua orang, termasuk orang yang tidak mengasihi kita? Mungkin ada yang sudah melakukan walaupun tidak sempurna. Maka kiranya penderitaan dan pengorbanan Yesus yang sudah sempurna itu janganlah kiranya menjadi sia-sia karena kerapuhan manusiawi kita. Masa Prapaskah ini mengingatkan kita bahwa perjuangan dengan segala kerapuhan manusiawi kita akan menjadi berharga bila itu juga membawa kebaikan bagi semua orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Kami mohon di masa Prapaskah ini, mampukan kami untuk menjalankan hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Bantulah kami untuk boleh dengan rendah hati belajar berkorban dari Engkau. Namamu yang kudus ya Bapa, kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.